Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan menjelaskan presentasi dari mata kuliah Etika dalam AI, Tinjauan Hukum Kecerdasan Buatan AI di Indonesia dan Uni Eropa, perbandingan regulasi dan tantangan implementasi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Prayoga Sanadi Sakti, ada Bimo Gani Surya Putra Wibowo, Peregrinus Petradrik Putra, dan Raffi Rafa Rizky. Untuk pertama-tama, pendahuluan perkembangan kecerdasan buatan atau AI telah membawa dampak signifikan di berbagai sektor seperti manufaktur, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan digital. Dengan kemampuan dengan memproses data besar dan membuat keputusan otomatis melalui machine learning, meski menawarkan efisiensi dan inovasi, AI juga menimbulkan persoalan hukum dan etika seperti ketidakjelasan pertanggung jawab, penyalahgunaan data, bias algoritmik, dan transparansi. Di Indonesia, belum ada regulasi khusus AI. Hanya aturan umum seperti UU PDP dan UU ITE yang belum memadai menghadapi kompleksitas sistem AI, terutama dalam kasus kendaraan otonom yang menimbulkan kekhawatiran soal pertanggungjawaban hukum. Sebaliknya, Uni Eropa telah menerapkan Artificial Intelligence Act atau AI Act yang mengklasifikasikan risiko AI dan menerapkan pengawasan ketat, audit independen, serta prinsip etika dan HAM sebagai dasar regulasi. metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk mengkaji kebijakan hukum terkait pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan AI di Indonesia dan Uni Eropa. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dibahas bersifat normatif dan konseptual, serta berkaitan dengan konstruksi kebijakan dan regulasi. Data diperoleh dari jurnal ilmiah 5 tahun terakhir, baik nasional maupun internasional, melalui platform seperti Google Scholar, Scopus, dan Science Direct. Kata kunci yang AI Regulation Indonesia, Artificial Intelligence Act Europe, dan AI Liability Law. Dokumen resmi seperti AI Act Uni Eropa dan Undang-Undang Indonesia yang digunakan sebagai referensi hukum primer. Beberapa jurnal memberikan fondasi teoritis dan empiris seperti tulisan Rashid et al. Tentang tantangan hukum kendaraan otonom di Indonesia, serta Berkan and Bonnet yang membahas pendekatan berbasis risiko dalam AI Act Uni Eropa. Jurnal lain seperti Field et al. Menyoroti prinsip etis AI seperti keadilan, transparansi, dan explainability yang digunakan untuk membandingkan pendekatan Indonesia dan Eropa dengan menggabungkan berbagai sumber kredibel. Studi ini menyusun analisis komprehensif mengenai kesiapan hukum Indonesia dan pembelajaran dari Uni Eropa, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dalam tata kelola AI. Hasil regulasi kecerdasan buatan di Indonesia masih berada pada tahap awal dan belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur aspek legal AI secara eksplisit. Saat ini, pengaturan hukum masih bersifat sektoral dan tersebar dalam regulasi seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Perlindungan Konsumen. Namun, regulasi tersebut belum mampu mengatasi kompleksitas sistem AI.
terutama dalam hal tanggung jawab hukum, akuntabilitas, diskriminasi, dan pelanggaran privasi. Contohnya dapat dilihat pada kasus kendaraan otonom seperti Nevia, Arma, dan ART yang belum memiliki dasar hukum jelas terkait siapa yang bertanggung jawab bila terjadi kecelakaan. Sebaliknya, Uni Eropa telah mengembangkan kerangka hukum komprehensif melalui Artificial Intelligence Act. Regulasi ini mengklasifikasi sistem AI berdasarkan tingkat risiko dari risiko tidak dapat diterima hingga minimal dan menetapkan prosedur audit serta sertifikat wajib untuk sistem berisiko tinggi. Selain itu, Uni Eropa memiliki lembaga pengawasan independen dan sistem pengumpulan data teknis guna memastikan kepatuhan. Pendekatan ini tidak hanya legalistik, tetapi juga berbasis nilai-nilai etika seperti keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berbeda dengan itu, Indonesia belum menjadi prinsip etika dan HAM sebagai landasan kebijakan AI. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Uni Eropa lebih siap menghadapi tantangan hukum dan sosial dari penggunaan AI, sedangkan Indonesia masih memerlukan terobosan kebijakan agar mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Diskusi. Perbandingan antara kerangka hukum AI di Indonesia dan Uni Eropa memperlihatkan adanya perbedaan berdasar dengan cara masing-masing jurisdiksi memandang dan merespon perkembangan teknologi ini. Indonesia cenderung menggunakan pendekatan reaktif, di mana hukum berusaha mengejar perkembangan teknologi setelah munculnya permasalahan. Pendekatan ini lazim ditemukan dalam sistem hukum yang belum memiliki ekosistem regulasi yang adaptif terkait inovasi digital. Ketergantungan pada norma hukum yang bersifat umum dan sektoral menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi para pengembang, investor, maupun pengguna teknologi AI. Ketiadaan peraturan khusus menyebabkan posisi AI sebagai entitas hukum tidak jelas. Dalam sistem hukum Indonesia saat ini, AI belum diakui sebagai subjek hukum dan tidak dapat diminta bertanggung jawab. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang berkembang di Uni Eropa, di mana AI diperlakukan sebagai sistem yang harus tunduk kepada kerangka akuntabilitas melalui perwakilan hukum seperti produsen, pengembang, atau penyedia layanan. Konsekuensi dari ketidakadaan status hukum ini adalah terjadinya kekosongan tanggung jawab ketika terjadi kegagalan sistem yang tidak dapat secara langsung ditelusuri kepada pelaku manusia. Pendekatan Uni Eropa yang berbasis risiko memberikan banyak pelajaran penting bagi Indonesia. Dengan pengelompokan sistem AI berdasarkan risiko terhadap keselamatan dan hak-hak masyarakat, maka regulasi dapat disesuaikan secara proporsional. Sistem dengan risiko rendah tidak memerlukan intervensi hukum yang ketat, sementara sistem berisiko tinggi mendapatkan pengawasan yang intensif melalui audit, sertifikat, dan dokumentasi teknis yang wajib. Pendekatan seperti ini memberikan keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi kepentingan publik. Kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan adalah kecerdasan buatan merupakan salah satu inovasi teknologi paling berpengaruh dalam era digital. Namun kehadirannya membawa tantangan hukum yang dapat diabaikan. Indonesia sampai saat ini belum mempunyai regulasi khusus yang secara memadai mengatur pengembangan dan implementasi dari sistem AI tersebut. Ketergantungan pada regulasi umum yang tersebar di berbagai sektor belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan hukum AI, terutama terkait tanggung jawab, transparansi, dan perlindungan konsumen. Sebaliknya, di Uni Eropa telah membuktikan bahwa pendekatan komprehensif berbasis risiko melalui AI Act dapat menjadi kerangka kerja yang efektif untuk mengatur teknologi yang dinamis dan adaptif seperti AI. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk tetap melindungi masyarakat tanpa menghambat inovasi melalui pengaturan yang proporsional dan berbasis
prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera menyusun kerangka hukum khusus mengenai kecerdasan buatan. Regulasi tersebut harus mencakup pengakuan terhadap kategori resiko AI, pengaturan tanggung jawab hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat, pengawasan melalui lembaga audit independen, serta penerapan prinsip etika dan hak asasi manusia sebagai fondasi normatif. Langkah-langkah ini akan menjadi dasar yang kuat untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian dari kami. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa membuat masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.